ada penjahat dari Australia itu selalu berhasil melarikan diri dari penjaranya. Sampai-sampai pemerintah Australia ini membuat penjara khusus untuk dirinya sendiri. Dan pemerintah Australia berkata, jika kamu berhasil melarikan diri lagi, aku akan memaafkanmu. Nggak disangka-sangka, ternyata dia berhasil melarikan diri lagi. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi pada abad ke-19 di benua yang jauh, seorang pria itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai buronan yang paling sulit ditangkap di Australia. Jadi gimana ceritanya? Siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Lahir pada tahun 1826 di Cornwall, Inggris, Joseph Bolito Jones berasal dari keluarga sederhana. Di tengah kemiskinan, ia segera terlibat dalam kehidupan kejahatan kecil, guys. Pada tahun 1848, Jones ditangkap atas tuduhan pencurian. Hukuman untuk kejahatan yang seperti ini di Inggris pada zaman itu sangat berat, guys. Alih-alih di penjara, banyak yang dikirim ke koloni penjara di Australia. Dan Jones ini adalah satu dari mereka. Pada 1853, ia diasingkan ke Australia Barat. Tiba di Fremantle sebagai narapidana. Di Australia itu seperti banyak tahanan lainnya, ia awalnya diberi kesempatan bekerja untuk otoritas kolonial di berbagai pekerjaan fisik. Tapi kehidupan yang keras ini membuat John tidak tahan, guys. Nah, setelah menyelesaikan hukumannya, Jones ini menerima pembebasan bersyarat dan berusaha hidup bebas. Namun, tidak lama kemudian, ia terlibat lagi dalam kejahatan, termasuk pencurian ternak dan kuda. Nah, disinilah ia mulai menggunakan nama yang kelak menjadi legendaris, Mundine Joe. Nama Mundine itu diambil dari kawasan terpencil di wilayah Australia Barat, tempat ia sering bersembunyi dari otoritas. Mundine Joe ini dikenal sebagai seorang yang pintar dan cerdik dalam menghindari otoritas. Ia seringkali menggunakan kondisi alam Australia yang keras dan tak terduga sebagai perlindungannya. Kemampuannya bertahan di padang gurun di antara tebing dan lembah membuatnya itu sulit ditangkap, guys. Nah, pada tahun 1861, Mundine Joe ini kembali di penjara karena mencuri kuda, guys. Tetapi ia segera melarikan diri dari penjara tersebut dengan bantuan alat-alat sederhana yang ia temukan. Ini adalah awal dari serangkaian pelarian yang membuatnya terkenal sebagai buronan yang paling sulit ditangkap. Nah, salah satu pelariannya yang paling terkenal terjadi pada tahun 1867 saat ia ditangkap dan dipenjara di Fremantle. Penjara Fremantle ini dikenal sebagai salah satu penjara yang paling ketat pada masanya, guys. Nah, untuk mencegah pelarian, otoritas kolonial itu memutuskan untuk menempatkan Mundine Joe ini di sel khusus yang dilapisi baja. Namun mereka itu tidak menyadari atas kecerdikan Mundine Joe ini. Diberikan tugas memecah batu sebagai bagian dari pekerjaannya di dalam penjara. Joe ini menggunakan alat memecah batu untuk secara diam-diam melubangi tembok selnya sendiri. Ia melarikan diri sekali lagi dan menjadi bahan ejekan bagi otoritas. Nah, tidak lama setelah pelariannya, otoritas mengeluarkan perintah besar-besaran untuk menangkap Joe ini. Meskipun mereka mengerahkan banyak upaya, Joe ini tetap selalu berhasil bersembunyi di wilayah pedalaman Australia yang sangat luas. Otoritas kolonial mengerahkan sumber daya besar untuk menangkap Mundine Joe ini. Penjaga dan pelacak profesional dikerahkan ke seluruh Australia Barat. Sekali lagi Joe ini menggunakan kecerdikannya untuk tetap berada beberapa langkah di depan. Ia ini sangat pandai dalam bersembunyi, guys. Dan dia memanfaatkan lanskap kasar Australia Barat untuk menghindari penangkapannya. Nah, menariknya, ini meskipun ia adalah buronan, Mundine Joe ini tidak dilihat oleh masyarakat sebagai penjahat. Sebaliknya, banyak yang melihatnya sebagai sosok pahlawan rakyat. Lah, kok bisa? Ia menentang otoritas kolonial yang keras, dan keberanian serta kecerdikannya membuatnya populer di kalangan orang-orang biasa. Nah, pada tahun 1869, setelah 2 tahun dalam pelarian, Mundine Joe ini akhirnya tertangkap, guys. Otoritas kolonial itu memastikan bahwa ia tidak akan pernah bisa melarikan diri lagi. Jadi mereka ini udah yakin banget dia nggak bisa lari lagi. Namun, setelah menjalani beberapa tahun lagi di penjara, kesehatannya itu mulai memburuk. Atas desakan masyarakat dan karena reputasinya yang sudah mendunia, Joe ini diberikan grasi pada tahun 1873. Setelah dibebaskan, Mundine Joe ini menjalani kehidupan yang tenang. Ia tidak lagi terlibat dalam kejahatan dan menghabiskan sisa hidupnya di pedesaan. Kisah Mundine Joe ini tidak hanya hidup dalam festival atau cerita rakyat. Dalam buku-buku sejarah Australia, terutama yang berkaitan dengan sejarah peradilan pidana di Australia Barat, kisahnya itu diabadikan sebagai contoh dari pemberontakan individu melawan penindasan. Selama bertahun-tahun, banyak sejarawan yang menggali lebih dalam untuk mencari tahu
tahu tentang apa yang membuat Mundenjo ini begitu istimewa, guys. Apakah dia hanya seorang kriminal oportunis atau lebih dari itu? Seseorang yang secara tidak langsung menentang ketidakadilan dalam sistem yang kejam. Beberapa ahli ini berpendapat bahwa Jo, meskipun seorang pelanggar hukum, membawa semangat perlawanan terhadap kolonialisme yang menindas para buruh dan petani pada masa itu. Jadi, menurut kalian gimana? Apakah Mundenjo ini adalah seorang pahlawan atau penjahat? Itu tergantung pada perspektif masing-masing, guys. Nah, itulah sedikit cerita tentang Mundenjo ini, seorang pria yang ahli banget bersembunyi dan melarikan diri dari penjara yang begitu ketat. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan, dan Assalamualaikum.